Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulan ba'da sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الحاضرون اعلموا إن أصدق الحديث يعني كتاب الله هذا القرآن العظيم وخير الهدي من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسنته قوله فعله وتقريره شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas senantiasa nikmat yang Allah hadirkan di dalam diri kita, atas senantiasa kebahagiaan yang Allah hadirkan di dalam hati kita, nikmat zahiriyah maupun nikmat batiniyah. Nikmat yang zahir yang terlihat dengan mata, dirasakan dengan tangan, didengar dengan telinga, dan dihirup udaranya dengan kemudian hidung kita. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu nikmat yang luar biasa, salah satu bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yakni iman dan Islam yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada harta yang bisa dikalkulasi, disamakan, bahkan menyetarai hadiah iman dan Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat, sayyidul ayyam min ayyamil khair, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya, khatib menasihati diri pribadi karena tidak ada yang paling berhak dinasihati dan diingatkan kecuali diri sendiri. Mengajak kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, memperbagus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempertegas lagi keislaman yang ada di dalam diri kita. Karena pada hakikatnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Tidak ada yang kemudian bisa dibawa kecuali daripada amal soleh yang kita lakukan yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Pada hakikatnya manusia ini mengharapkan satu tempat yang kemudian bisa kembali ia di situ, bisa dihuni, yakni surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling tinggi jemaah yang dimuliakan Allah. Dan Allah mengabarkan kepada kita bagaimana kemudian menjadi orang-orang yang diselimukan oleh surga Firdaus. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, di antara ciri-ciri
Orang-orang yang dirindukan oleh surga Firdaus, surga yang punya tempat paling tinggi, yakni adalah orang yang hadir di dalam hatinya keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, iman di hati, iman di mulut, dan juga dalam kemudian setiap langkah yang kita lakukan, setiap amal yang kita kerjakan, karena sesungguhnya iman tidak hanya bisa kita ucapkan saja tanpa ada pembuktian, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara orang-orang yang kemudian dirindukan oleh surga Firdaus adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Tentulah tidak mudah. Tentu tidak ada kemudian manusia yang bisa sempurna khusyuk ketika salat, tapi setidaknya kita berusaha untuk khusyuk. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menilai daripada ikhtiar kita, usaha kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang kemudian menghindari daripada percakapan-percakapan, omongan-omongan yang tidak perlu, tidak ada landasan kebaikan di dalamnya. Apakah itu fitnahkah, ghibahkah, dan lain sebagainya. Dan di antara orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang menjaga lisannya. Kecuali apa yang keluar daripada lisannya ini sesuatu yang baik. Falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka katakanlah sebuah kalimat yang ada kebaikan di situ atau diam saja. Kemudian selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum lizakati fa'ilun. Di antara orang-orang yang dirindukan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di mana surga ini adalah tujuan kita sebenarnya. Seluruh manusia pasti menginginkan surga. Adalah orang yang kemudian mengeluarkan daripada kelebihan hartanya dalam bentuk kewajiban zakat, jika mana kemudian ia wajib mengeluarkan zakat. Jika mana kemudian hartanya sudah sampai nisabnya dan haulnya, maka jangan-jangan kemudian dia menahan daripada apa yang dia miliki, padahal di situ ada hak orang lain. Dan orang-orang yang senantiasa mengeluarkan daripada harta yang ia miliki untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan keberkahan di dalam hartanya. Numuziyada was sa'adah. Hartanya akan bertumbuh, bertambah, dan juga hartanya akan menenangkan. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang kemudian bisa menahan diri, orang-orang yang bisa menjaga daripada hawa nafsunya, terkhusus kemaluannya. Tentu di zaman sekarang begitu banyak fitnah, luar biasanya fitnah. Tentu orang-orang yang bisa menjaga dirinya, nafsunya, syahwatnya, kecuali kepada yang halal, Allah Subhanahu wa taala akan janjikan surga Firdaus kelak. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan juga orang-orang terhadap amanah yang diberikan kepadanya, ia jaga amanah tersebut. Seperti seorang pemimpin, dia amanah terhadap apa yang ia miliki, terhadap jabatan yang diberikan kepadanya. Seorang suami yang bertanggung jawab terhadap seorang istrinya, seorang ayah terhadap anaknya, seorang kepala keluarga terhadap keluarganya, dan seorang manusia terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Di antaranya adalah alam semesta. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya alam ini adalah amanah, jamaah yang dimuliakan Allah. Berapa belas hari yang lalu kemudian kita diperlihatkan dengan mata kita apa yang datang terhadap saudara-saudara kita yang berada di pulau seberang. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya yang mengakibatkan hampir ribuan orang meninggal dunia. Ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Dan jutaan lain tidak punya kepastian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kesalahan, kekeliruan, jika mana musibah datang kepadamu, maka evaluasilah dirimu sendiri. Disebabkan daripada tangan-tangan yang tamak, tangan-tangan yang penuh dengan ambisi, merusak daripada amanah yang Allah berikan kepada diri kita seorang manusia. Alam yang terbentang luas yang Allah hadirkan sebagai bentuk nikmat zahiriyah di dalam diri kita.
Ketika kemudian itu kita rusak, pada akhirnya akan kembali kepada kita kerusakan tersebut. Maka Allah mengatakan, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak baik menimpamu, maka sesungguhnya evaluasilah dirimu sendiri. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ikut andil, orang yang ikut serta dalam merusak amanah yang Allah berikan kepadanya, dalam bentuk alam dan lain sebagainya, barang siapa kemudian merusak amanah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dosa jariah yang begitu panjang dan azab yang begitu pedih di akhirat kelak. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Setelah amanah yang kita miliki kita jaga, yang terakhir di antara kemudian ciri-ciri orang yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjaga salat 5 waktunya, karena sesungguhnya awal ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Salat as-salatu imaduddin. Sesungguhnya salat ini adalah tiangnya agama. Kapan kemudian kita hancurkan tiang sebuah bangunan, maka hancurlah bangunan tersebut. Kapan kemudian kita hilangkan salat dalam diri kita, maka hancurlah kehidupan kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pada akhirnya Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ketaatan sampai akhir hayat kita kelak, dan kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang darul imtihan ini. Dunia ini adalah tempat ujian saja, tempat transit saja. Pada akhirnya kita akan kembali di dunia, di kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taala. Kembali di khutbah kedua ini, khatib mengajak, ayo sama-sama yang keluar daripada lisan kita ini adalah kalimat thayyibah, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Setiap daripada puja dan pujian kita kepada Allah akan Allah balas dengan rahmat dan keridhaannya. Salawat senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada akhirat kelak kemudian Rasulullah akan menghadiahkan syafaatnya terhadap umat-umat yang istiqomah di atas ajaran yang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya SAW sampaikan kepada umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ketakwaan kita terhadap kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Berusaha kita lakukan dan larangan daripada dosa, maksiat, meminta kita kepada Allah agar dijaga hati kita untuk terhindar daripada itu semua. Karena tidak tentulah mudah untuk menghindari daripada ujian syahwat yang begitu menggoda, nafsu yang begitu besar, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjaga hati kita. Dan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga kemudian setiap daripada yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita cita-citakan Allah Subhanahu wa taala kabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada setiap kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu